Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau podcast perdana bareng sama Eros. Pertama kali nih podcast. Pertama kali, iya. Dan kita nyoba-nyoba ini. Iya. Karena kita tujuan bikin podcast ini sebenarnya untuk apa ya, Dek? Gabut sih kalau aku, Pak. Enggak juga. Kita pengen berbagi aja, Pak, nanti. Jadi di podcast ini nanti harapannya akan ada komentar-komentar dari penonton. Oke. Yuk bahas ini gitu. Mungkin kita bisa ngulik lagi. Aku juga akan belajar. Oke. Dari tema yang diberikan penonton nanti aku belajar. Kayak gitu-gitu ya kita bahas. Kita punya perspektif yang berbeda. Betul. Kita bisa diskusi bareng. Mungkin seperti itu. Iya, tapi biar tidak terlalu luas, mungkin kita dibatasi dengan konteks. Konteksnya itu adalah Madura. Ya, betul. Perspektifnya Madura. Jadi kalau misalnya kita ngomongin laki-laki dan perempuan, hubungan laki-laki dan perempuan, konteksnya Madura. Oke. Jadi jangan kemana-mana, jangan tentang laki-laki secara umum, perempuan secara umum, atau hubungan keluarga. Tapi keluarga di Madura seperti apa, kayak gitu-gitu. Oh, kita ngomong bahasa Madura aja. Kamu yang ahli Madura. Aku nggak ngerti deh. Sebenarnya nggak tahu, aku tuh bisa bahasa Madura, tapi kalau kayak ngomong formal, ngomong cepet bahkan marah, itu aku nggak bisa ngomong Madura. Tapi kalau kayak nyaut-nyautin aja, gue tuh bisa. Lah kalau marah, gue tuh ngomongnya Jakarta deh. Pakai gue lu Pakai gitu. gue lo. Nggak tahu kalau misalnya sudah marah dan emosi nggak terkontrol tuh biasanya udah ngomong bahasa bahasa Jakarta. Gue tuh lo ya, kayak gitu-gitu. Nggak tahu masih keikut. Tapi kalau kita ngomong formal kayak begini-gini ya udah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau mungkin lebih intim ngobrol sama temen, terus cuma ngerespon biasa itu pakai bahasa Madura tuh bisa. Terlalu lama di luar sama Mbak. Iya, masa sih? Iya. Jadi menghabiskan waktu di luar lebih banyak daripada di Madura. Tapi Tapi aku udah dari 2016 loh aku pulang kampung. Awal. Tapi kan nggak tetap di sini, tetap bolak-balik kemana gitu. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari juga kan jarang kan main sama tetangga gitu atau ngerumpi sama tetangga. Gak pernah kan? Enggak sih. Iya itunya. Nggak, tapi kalau ketemu ngobrol sama orang tetap pakai bahasa Indonesia. Iya makanya tidak terbiasa pakai bahasa Madura. Iya. Aku yang posisinya menetap di Madura dan berkarir di Madura, kerjanya juga di Madura, di lingkungan rumah yang notabene nggak terbiasa dengan bahasa Indonesia. Ya maka Madura kental banget. Justru kalau bicara bahasa Indonesia, logat Maduranya masih tetap ada karena nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Tapi Paling di rumah anak-anak anak-anak dibiasakan pakai bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia? Ya, anak-anak dibiasakan pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau main sama temennya kan Madura. Madura, iya. Iya ya, tapi aku sempat iri tuh ya sama kayak penceramah-penceramah. Dulu tuh kan ada ya komunitas Ngasangoh, tau nggak sih? Tahu. Yang bareng sama Kak kiai-kiai muda, kiai-kiai kampung, Kak Fauzan gitu-gitu. Aku tuh pas diajakin gabung sama mereka, saya mau karena saya mau terbiasa pakai bahasa Madura yang halus. Terus kalau ngomong sama orang, makanya saya iri banget sama orang penceramah baik itu laki-laki atau perempuan yang bisa berinteraksi dengan masyarakat pakai bahasa Madura yang Maduranya itu perbesan gitu loh, halus tapi kayak bercanda gitu. Sementara kalau aku bercanda tuh nggak bisa, kecuali kalau formal tuh kayak ngisi acara itu ya bahasa Indonesia. Terus Maduraku tuh hanya nyaut-nyautan aja tuh, Dek. Ikan Madura kasar berarti. Iya kayak, kan. Jadi irah. Masa lah, jadi kayak reaksi aja, respon biasa. Tapi kalau ngomong panjang nggak bisa. Nggak bisa. Berarti banyak lupa kosakata bahasa Madura ini sampean. Enggak juga sih. Enggak lupa. Enggak terbiasa aja. Padahal tapi Mbak, kalau ini bahasa Madura kan
terbagi nih. Maksudnya kan ada perbesan istilahnya. Perbesan Madura itu kan ada engki punten, ada engki enten, ada enje iya, kan gitu. Berarti ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Oke, coba dijelasin. Jadi kalau misal ke temen biasa atau sepantaran atau apa itu, ya kita ngomongnya biasa, pakai enje iya. Iya, terus kalau ke enje itu ya udah nggak pakai sapesaan. Nggak pakai perbesan itu engko ya engko beed gitu. Itu kalau yang lebih halus di tingkat medium nih, kayak itu biasanya ke siapa kalau yang medium? Kelas menengah berarti kan ya? Ya, kayak yang lebih tua misal kayak saya ke sampean gitu. Iya. Itu pakainya bisa engki enten itu. Engki enten, oke. Jadi engko been jadi sampean gula, oke. Gula sampean. Yang tingkat ketiga itu yang paling tinggi engki punten. Oke. Engki punten itu seperti ke kiai misal itu. Bisa juga ke orang tua, misal ke bapak, ke ibu, itu pakai engki punten. Saya apa? Engko been sampeyan gula ajunan abdina. Jadi kalau saya itu jadi abdina. Been jadi ajunan. Kalau jenengan tuh apa? Jawa ya? Jenengan itu Jawa. Jadi kalau di Madura ajunan. Oke. Itu. Ya, itu yang sulit. Jadi sekarang anggaplah Gen Z gitu. Iya. Gen Z kalau tidak mondok. Oke. Kenapa? Sulit yang bisa ngomong bahasa Madura perbesan itu, Mbak. Yang tingkat atas. Walaupun menengah. Tapi banyak yang ngobrol kalau bahasa Indonesia mereka lancar gitu. Tapi ketika ngomong bahasa Madura tingkatan perbesan yang medium saja, mereka sudah banyak tidak mengerti kosakata itu. Itu ada punishment-nya enggak? Maksudnya ada sanksi sosialnya enggak ketika kita anggaplah aku yang lebih tua atau bukan yang tokoh ya, terus tiba-tiba misalnya aku sama anggaplah tokoh ya kiai, tapi aku malah menggunakan yang tengah itu kaulah dan apa ya kayak yang tengah itu? Kaulah sampean. Itu ada sanksi sosialnya enggak? Sanksi sosial sih ya ada lah. Jadi apa? Dianggapnya tidak ya dianggapnya memang kurang sopan gitu. Dianggapnya kurang sopan. Cuman ya karena kita Madura. Madura tanpa pintu belakang kan gitu loh, Pak. Maksudnya? Ya filosofi rumah Madura kan tanpa pintu belakang. Kita orang Madura tidak punya pintu belakang. Artinya rumah Madura emang ya, rumah dan Madura kan memang tidak ada pintu belakang. Itu ciri ya? Iya. Itu menunjukkan bahwa orang Madura itu tak ngandu semu. Tak ngandu semu. Jadi artinya kalau apa? Enggak ya enggak. Kalau iya. Orang Madura itu biasanya negor, Pak. Jadi kalau di desa saya, di tempat saya, misal nih, saya ngomong ke kiai, misal terus saya menggunakan bahasa yang tidak terlalu sopan atau medium lah. Pasti akan diingatkan. Udah imun kayak kiai cok. Pasti akan diingatkan seperti itu. Ya, kalau sekarang mungkin apaan sih kok ngingetin, banyak orang bikin malu atau apa. Kebanyakan Gen Z berpikir seperti itu sekarang. Tapi kalau saya pribadi tidak. Karena itu teguran dan itu memang Madura banget yang seperti itu. Karena kita tanpa pintu belakang itu, Mbak. Artinya makna dari pintu belakang itu mon enje mon iya. Itu orang Madura seperti itu. Jadi kalau nih aku tuh belum masuk ke pikiranku deh, Ros. Gimana menghubungkan pintu belakang yang rumah orang Madura mesti tidak ada pintu belakangnya gitu. Dengan enje iya. Jadi gini, kalau orang Madura misal tidak suka pada sesuatu, ya maka dia akan bilang tidak suka. Artinya tidak perlu basa-basi. Wait.
Kayaknya kita perlu ngobrol deh. Masalahnya gini, pertama kali gua pulang kampung itu sempat terjadi shock culture. Ya, jadi aku shock budaya nih, shock culture-nya. Ternyata mungkin karena aku udah kelamaan di Jakarta ya. Shock culture-nya salah satunya adalah saya ngeliat di keluargaku. Jadi orang keluargaku itu kalau misalnya mau ngomongin misalnya kakakku gitu ya. Dia ngomong aja tuh berdua Mbak Kak Ale kayak gitu-gitu. Kenapa nggak langsung ngomong? Saya kan bilang gitu kan. Lah, jadi akhirnya aku tahu ternyata orang Madura itu tak nyamanan, tak nyamanan. Iya, takut menyakiti perasaan sehingga mereka tuh ngomong berdua aja tapi nggak disampaikan langsung. Pernah suatu ketika ada masalah gitu ya, kakak saya itu dengan orang tua, tapi orang tua nggak ngomong. Nah, karena saya mungkin kebawa karakter di Jakarta, di mana kalau orang Jakarta itu kalau memang nggak suka aku kasih tahu, ya aku nggak suka loh sikap kamu kayak gini gitu. Nah, dia mau perbaiki apa enggak, aku nggak peduli. Yang penting aku sudah ngomong. Lah, akhirnya karena mereka terus-terusan cerita begitu, aku akhirnya langsung nemuin kakakku. Mbak, kamu tuh begini-begini loh. Kamu gimana ini gini? Nah, itu selesai, Ros. Oke. Lah, jadi akhirnya aku nggak ngerti apakah Madura ini secara umum memang tak nyamanan orangnya ya. Jadi tak nyamanan aja keberasaan gitu. Kan jadinya bertolak belakang dengan konsep pintu belakang. Rumah tanpa pintu belakang. Itu gimana? Enggak, sebetulnya tidak bertolak belakang, Mbak. Kan lihat konteksnya. Oke. Yang saya bilang Madura tanpa rumah adat Madura itu kan tanpa pintu belakang. Itu menunjukkan kalau orang Madura setiap menemukan masalah, dia tidak akan lari ke belakang gitu. Artinya dia tidak akan lari lewat pintu belakang. Jadi kalau memang mau negor salah, ya sudah kamu salah gitu, belak-belakan gitu. Kalau rasa tak nyamanan, lain lagi, Mbak. Konteksnya lain lagi. Kita lebih menjaga perasaan orang lain kan gitu. Cuman kadang kita terjebak di situ. Terjebak gimana? Ya, terjebak dengan rasa tak nyaman itu. Iya kan memang saya tuh lihat juga teman-teman saya bukan hanya keluarga dan pokoknya orang Madura lah. Mesti kalau ada apa-apa itu nggak disampaikan, sehingga ya jaga perasaan, jaga apa gitu. Tapi sampai saat ini saya belum ketemu sama orang yang kalau misalnya saya salah itu dikasih tahu. Jadi aku harus mancing dulu. Apa yang tidak kamu sukai dari aku? Aku nggak suka kamu begini lah. Baru dia ngomong gitu loh saya. Ya itu berhubungan dengan tak nyamannya itu, Pak. Tak nyaman dalam kalau nggak suka dan nggak suka. Tapi kalau takutnya sakit hati atau takutnya tersinggung. Nah, itu berhubungan dengan rasa tak nyamannya itu. Tapi konsep rumah tanpa pintu belakang itu adalah konteksnya orang Madura menghadapi masalah. Iya, orang Madura selalu menghadapi masalah. Pasti akan ya kan, keluar dari pintu depan karena kita memang tidak punya pintu belakang. Masa sih, kok baru tahu? Coba lihat rumah adat Madura. Ini nggak punya? Nggak ada memang. Nggak ada pintu belakang gitu. Bahkan kamar mandi di depan kan ya? Di luar terpisah. Jadi istilah tanian lenceng itu rumah. Di depan rumah. Jadi dapur, kandang itu di depan rumah, Mbak. Dan memang tidak ada pintu belakang ya? Tidak ada pintu belakang. Aku baru tahu. Dan rumah Madura itu tanpa sekat. Jadi nggak ada kamar gitu loh, Pak. Jadi rumah selebar-lebar gitu, Pak. Itu nggak ada sekat kamar gitu loh. Jadi tidurnya gimana? Iya, ranjang. Jadi ranjang Madura itu kan yang ada kelambunya itu, Pak. Ukiran-ukiran gitu. Jadi dalam satu kamar itu bisa ada 2 ranjang kan? Iya gitu. toh? Ya tanpa sekat kalau rumah-rumah dulu. Oh iya, rumah dulu ya. Ya rumahku aja ini sebelum, karena sekarang sudah direnovasi ya. Itu nggak ada sekat memang. Jadi satu rumah itu 2 kan, terbagi 2 maksudnya. Yang rumah sebelah barat itu memang nggak ada kamar. Jadi
lebar gitu, ada dua tempat tidur di sana. Jadi untuk bapak dan tempat tidurku gitu. Tapi sama dalam satu ruangan besar itu. Oh ya. Tapi kan sebenarnya kan sekat-sekat kamar itu kan dibuat untuk menjaga privasi kan. Kan khawatir takut ada sesuatu yang sifatnya nih kamu sama istrimu punya privasi, jangan sampai ada orang tuamu atau mertuamu atau anak-anakmu bisa mengganggu. Orang dulu pinter mungkin nyari waktunya. Jadi nggak perlu disekat. Iya, punya anak misal udah tadi tidur nih, gas. Gitu. Atau kalau udah nggak ada orang sepi gitu, gas. Gitu. Tapi menarik nih, Ros. Aku tuh pernah melakukan penelitian di Surabaya. Di Surabaya di daerah dekat Ampel tuh. Jadi rumah orang Madura ya yang pendatang itu di Surabaya dekat Ampel, pokoknya daerah apa ya. Dia itu rumahnya numpuk-numpuk tuh. Dan satu rumah itu kecil-kecil bentuknya. Sempit lah ya. Kan numpuk-numpuk tuh. Daerah apa aku lupa. Lah terus waktu itu kan kasusnya kenapa terjadi banyak pelecehan seksual dan pemerkosaan di daerah sana, padahal itu deket sama Sunan Ampel. Akhirnya kita teman-teman dari sosiologi UNER itu meneliti, ternyata dari bentuk dan tata ruang rumah dan juga ya. Jadi itu kan berdempet-dempet tuh di Surabaya, dan satu rumah itu sangat sempit dan ditempati beberapa orang. Ya minimal 2-3 keluarga. Satu ruangan. Satu rumah, di mana rumah itu misalnya cuma kamarnya 2, sementara itu ada 3 keluarga. Sehingga kan kita ngelihatnya kenapa kok di sana terjadi banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, terus juga perzinahan, hamil duluan nikah, kayak gitu-gitu loh saya. Jadi yang berkaitan kayak gitu. Lah kemudian kita teliti salah satunya itu dari tata rumah dan juga tata daerah itu. Karena terlalu dempet-dempet, bahkan kan dapurnya mereka sampai di luar-luar tuh deh, saking nggak ada ruang untuk di dapur dan kamar mandi. Coba deh kamu nanti kapan-kapan ke sana. Lah itu satu rumah yang sempit itu ditempatin ya itu 3 keluarga, bukan 3 orang ya, 3 keluarga. 3 pasangan gitu. Iya, 3 pasang. Di mana kan mereka harus misalnya hubungan seksual gitu ya, suami istri. Dilihatlah mungkin sama anaknya, didengarlah sama tetangganya karena dempet-dempet. Dan mungkin itu yang ya kalau anak muda kan dengar-dengar kayak gitu kan emosi dan hormonnya masih lagi nafsunya. Jadi pemicu berarti suara itu ya. Iya, nggak perlu nonton video porno karena sudah mendengar dari di rumah ataupun tetangganya ataupun macam-macam, sehingga ada keinginan mereka untuk melakukan entah itu memperkosa atau melakukan pelecehan ke tetangga yang masih kecil atau apa macam-macam. Nah makanya kan aku pas kamu menjelaskan bahwa orang Madura itu tidak ada sekat di rumahnya, kira-kira dulu tuh aman gak sih? Tidak terjadi kasus-kasus begitu gak sih? Kalau kasus seperti itu pasti ada, Mbak. Oh ya? Tetap ada. Dari dulu kasus seperti itu sudah ada. Cuman gini, kalau misal ini punya satu keluarga, terus dia punya anaknya udah beranjak remaja atau dewasa, maka kadang itu tidur di luar gitu Pak, di ampernya atau di langker gitu, di kopung. Dan kalau misal anak itu sudah mau berkeluarga, maka akan dibuatkan Mbak rumah. Di rumah di sebelahnya ya kalau Tanya Lanceng akan dibuatkan rumah di sebelahnya itu. Tapi tapi sekarang masih ada nggak sih rumah yang tanpa sekat gitu orang Madura? Kalau secara itu nggak ada sudah, karena sudah banyak dirubah. Cuman ada tuh Pak di daerah Telakeh di dekat rumah saya tuh sebelum rumah saya ada rumahnya Bu Fatim siapa? Dia buat rumah tradisional Madura. Jadi dia beli tanah di sana, lalu dia bangun rumah tradisional di sana. Nggak ditempatin, cuma dibuat kayak buat villa gitu. Oke. Nanti kalau
mau kita ke sana. Main-main ke sana. Asik tempatnya. Jadi bangunannya dibuat Madura mungkin dan kamarnya memang tidak ada sekat. Iya makanya kok khawatir ya kalau sekarang ya nggak tahu kalau dulu mungkin aman. Kalau sekarang kalau kita mengaca pada kasus yang di Surabaya itu gimana itu? Kan kalau orang dulu itu gini Pak, orang dulu dengan orang sekarang walaupun sama-sama nih tapi nafsunya beda. Orang dulu umur 20 misalnya. Itu sudah banyak yang nikah umur 20 itu, Pak. Iya. Dan dulu masih kecil main cowok cewek biasa, nggak ada nafsu. Maksudnya nggak tertarik gini, malah malu kan. Kalau orang dulu itu malu malah. Jadi mau ngobrol lawan jenis atau ketemu saja mereka ngerasa malu. Kamu seperti iya Pak. Bukan malu. Nah iya. Ini yang aku pengen tahu tentang Madura karena kan kamu Ros dibilang seniman iya karena kamu pelukis, dibilangnya budayawan sih terlalu muda. Bro. Terlalu muda. Cuma kan kamu sudah memahami ini kan aku juga orang Madura yang baru tahu ternyata karakter rumah orang Madura itu tidak punya pintu belakang dan tidak punya sekat kamar. Mungkin karena Mbak Novi di kota lahirnya. Iya mungkin. Bisa jadi. Dan aku tidak pernah ada informasi ataupun pengetahuan tentang ini. Karena rumah joglo itunya kan adanya di desa, Pak. Di Tanian Lanceng itu biasanya di desa-desa. Karena kalau istilahnya kalau orang Madura itu kan mau diemong terus tuh anaknya. Maka akan dibuatkan rumah yang berdempetan gitu, maka terbentuknya rumah Tanian Lanceng itu dengan ciri khas kobung itu. Kalau di kota kan jarang tuh kan, jarang. Maksudnya tidak setiap rumah punya kobung. Ya betul. Kalau di desa, di desa saya, di rumah saya, setiap rumah itu punya kobung, Mbak. Kobung itu rumah juga ya? Kobung itu musola lah. Oh iya. Musola. Jadi setiap rumah punya kobung. Dan itu gak hanya jadiin musola loh, kadang-kadang buat nongkrong, buat ngopi, buat nerima tamu, ya nggak sih? Semua proses penting dalam keluarga itu terjadinya di kobung itu. Lamaran. Oh iya? Bukan? Iya, nerima tamu di kobung. Itu orang Madura punya ruang tamu nggak sih? Nggak ada ruang tamu. Jadi di kobung itu. Jadi kalau ada tamu, misal kamu punya anak cewek nih, ada yang mau lamar gitu, ya temunya di kobung itu, kita temunya di kobung itu. Jadi peristiwa-peristiwa penting di Madura terjadinya di kobung itu. Makanya kobung itu dibuat besar dan ada kolongnya. Karena kalau sakit orang Madura itu biasanya saudara-saudara jauh itu nginep, Mbak. Oh, nggak hanya di rumah sakit ya? Hanya di rumah sakit. Di rumah si yang sakit juga pasti rame. Pasti rame, nemenin gitu. Jadi yang sakit satu, tuh yang tidur di sebelah-sebelahnya itu banyak. Dan biasanya kalau dulu ya itu taruhnya di kobung. Jadi kalau sudah sakit, udah tua misal, biasanya taruhnya di kobung. Untuk bisa menemani. Iya, biar gampang lah ditemanin. Kalau misal sudah nggak bisa ini maaf ya, udah nggak bisa buang air besar, buang air kecil, nggak bisa berdiri apa. Kalau kobung itu kan beda geruman apa? Gerum apa? Oh ini. Kolong. Iya. Ada kolongnya. Jadi langsung ke sana ke kolongnya gitu, dikasih tempat lah atau apa di bawahnya tinggal buang kayak gitu. Jadi makanya itu. Ya maka fungsi kobung itu bangunan multifungsi. Ya betul. Dan orang kota ya kayak aku misalnya, walaupun saya orang Madura tapi dari kecil lahir tumbuh sampai sekarang ya tatanan rumahnya itu ya seperti ini, ya orang-orang ini. Jadi harus ada sekat pintu di belakang, karena saya sih bukan di pintu belakang ya rumah saya, tapi samping. Artinya gini, kalau ada tamu ya terus aku nggak punya nasi, nggak punya yang mau di ini kan,
tinggal beli tuh, misalnya aku nyuruh orang untuk lewat pintu di sana. Tapi memang kalau di belakang, aku baik di rumah manapun kayaknya nggak ada sih. Cuma ya, rumah nggak ada. samping. Kalau pintu samping ada, di rumah juga ada. Cuman kalau pintu belakang kita memang nggak ada. Jadi salah satu ciri rumah Madura yaitu Madura tanpa pintu belakang. Ya, menarik ya. Ini aku bener loh baru tahu kalau konsep pintu belakang itu. Karena aku juga nanya, kenapa sih nggak ada pintu belakangnya tapi ada pintu samping gitu loh. Yang artinya kalau tamu di sini nanti kita keluarnya kalau misalnya nggak boleh kan kita keluar ngelewatin tamu. Jadi harus ada yang di samping lah itu. Cuman itu kan gini, Pak. Jadi misal ada kalau bangunan dulu kandang, dapur, itu kan ada di depan rumah. Iya, kalau nggak di samping ya. Pada akhir-akhir ini itu pindah sudah. Jadi sekarang itu dapur sama kandang itu sudah ada di belakang rumah malah. Ya. Kalau dulu depan ya? Dulu di depan. Rumah saya saja itu depan rumah. Itu kandang sama dapur di depan. Akhirnya dapur pindah ke samping. Sekarang kandang itu pindah ke belakang. Tapi itu nggak ada perubahan apa ya saya? Nggak ada perubahan. Cuman gini, kalau dulu itu kan masih terutama di desa-desa itu masih rentan kejahatan gitu loh, Pak. Maling gitu loh, Pak. Kalau dulu kan malingnya maling sapi. Oke. Sekarang kan udah ada sesuatu yang lebih kecil dan berharga dari sapi. Iya. Tapi kamu setuju nggak sih ketika misalnya aku akhirnya membuat sebuah teori bahwa konsep atau konsep rumah itu mempengaruhi perilaku dan karakter si pemilik? Setuju, kalau itu setuju, memang mempengaruhi. Jadi rumah semakin apa gitu, maka dia akan mempengaruhi perilaku si pemilik. Jadi gini, misal Mbak Novi punya rumah gede. Yang taruhlah di sini dengan ruangan yang besar seperti itu, cenderung rumah itu sedikit lebih berantakan daripada ruangannya sempit-sempit. Karena gampang, jadi naruh barang di sini, naruh barang di sini. Kalau ruangannya sempit, dia akan berpikir tuh, ruangan sempit, maka akan mencari alternatif untuk menata barang-barang agar terlihat rapi dan tidak makan banyak tempat. Itu kan juga berpengaruh ke perilakunya ya. Perilaku. Oke. Sama dengan rumah-rumah Madura. Ya itu juga menunjukkan perilaku Madura zaman dulu loh ya. Kalau sekarang malah sudah banyak berubah, Pak. Iya. Sebenarnya ini perubahan itu kan bukan perubahan dalam arti tidak menjaga atau melestarikan budaya Madura kan. Ini kita lebih kepada sifatnya lebih modern atau menyesuaikan dengan zamannya, ya nggak sih? Betul. Jadi kadang-kadang ada istilah rumah minimalis, ya nggak sih? Jadi ada rumah yang apalah macam-macam gitu itu juga perkembangan kan, Pak. Iya, artinya bukan tidak ingin melestarikan budaya Madura, cuma kan kita pola pikir kita sudah berubah, informasi juga semakin mudah gitu ya untuk kita akses, sehingga aku pengen punya rumah yang kayak gini-gini bentuknya, terus pengen mungkin saya punya role model artis ataupun tokoh yang rumahnya bagus nih gitu, jadi pengen niru kayak gitu-gitu kan. Itu menurutmu ketika misalnya anggaplah saya membuat rumah yang ternyata itu tidak Madura banget, itu jadi negatif atau positif, Ras? Positif aja sih, Pak. Ya. Jadi gini, mungkin dulu kita kan dijajah. Oke. Mungkin penjajah mengenalkan bangunan itu, makanya di satu daerah dibangunlah model seperti ini. Kita kan latah. Jadi kalau ada tetangga buat rumah seperti ini, loh kok bagus, pengen buat juga. Akhirnya buatlah bangunan yang seperti itu gitu. Lambat laun banyak pemuda Madura yang keluar. Ya. Madura juga lekat dengan kata rantau.
Mereka merantau tuh ke luar negeri, ke Malaysia, ke Saudi, misal, atau ke Singapura atau kemana lah. Di sana mereka melihat bangunan yang beda. Betul. Pulanglah ke rumahnya, bangun. Betul. Seperti model bangunan yang mereka lihat di luar. Apakah itu kemudian mengurangi atau tidak menjaga budaya? Yang enggak juga sih. Kalau menurutku. Iya sih, tapi aku jadi inget nih tentang budaya zaman dulu nih Madura atau mungkin Indonesia secara umum. Ternyata teknologi itu juga menghancurkan kebudayaan kita. Contohnya kulkas. Ya. Dulu kalau kita masak terus ada sisa, bukan sisa sih, artinya lebih gitu ya. Kita kan jadi bagi-bagi ke kita kasih ke tetangga. Hanya gara-gara ada kulkas kita diajari pelit gitu. Makanan disimpan dan tahu nggak sih Ros? Kulkas itu sebenarnya kayak tempat sampah. Kadang-kadang lah saya buka kulkas, ya ini belum dimakan udah 2 hari, 3 hari. Akhirnya dibuang kan? Dibuang. Ya, akhirnya dibuang. Kalau dulu ada sisa, ya bukan sisa, maksudnya kita buat banyak gitu, ada lebih lah. Maka kita akan kasih ke tetangga. Gitu. Iya. Kalau sekarang ya kita taruh di kulkas memang. Iya kan orang Madura tuh kan guyupnya minta ampun ya. Lah terus aku masih ingat dulu masih kecil itu suka teranteran gitu. Sekarang udah jarang tuh terantar kecuali ada momen-momen kayak misalnya mulutan, ada acara apa. Tapi kalau dulu kayaknya tuh aku sering deh antar-antar ke tetangga itu masih kecil, anterin ke rumah ini gitu kan. Kalau di rumah masih Mbak. Kalau tiap malam Jumat biasanya. Iya tapi ada momen kan? Enggak, tiap malam Jumat biasanya kita nganterin ya sepiring nasi atau apalah kita anterin ke mana gitu ke tetangga atau jadi kalau di rumah saya itu kan masih family semua tuh Mbak. Jadi misal ada kakek di rumahku masih ada kakekku, jadi kakek nenekku masih ada dan sepertinya sudah menjadi yang paling tua tuh di rumah. Jadi ponakan-ponakannya kakek, ponakan-ponakannya nenek itu sering antar makanan ke rumah ya buat kakekku, buat nenekku. Tapi seingatku dulu aku masih kecil itu umiku masak besar terus diantar-antar jadi nggak ada momen Ros. Itu kan biasanya kamu malam Jumat ada momen kan? Ya, ada momen. Ada konteksnya. Jadi nggak ada. Ini nih aku masak gengan merongki itu dibagi-bagi Ros. Oh masih sebagian gitu masih ada sih kalau di rumah kadang gini Mbak. Kalau dulu misal buat makan nasi putih itu susah Mbak. Jadi harus apa yang sering nasi jagung, nasi jagung, nasi tenggeng gitu, nasi sabreng gitu Mbak. Sekarang malah nasi sabreng itu jadi makanan yang langka gitu loh Mbak. Jadi di rumah kalau masak nasi tenggeng itu banyak tetangga kok tinain gitu. Jadi udah kayak mereka mungkin kangen atau apa gitu. Kalau dulu, ya kan sudah sering tiap hari makan nasi itu, makan nasi putih lah yang menjadi makanan kayak makanan mahal gitu. Betul. Gitu kan? Ya, ini lagi selain itu yang berkaitan dengan rumah yang sekarang banyak berubah. Pagar sayang. Dulu tuh orang Madura nggak punya pagar. Kita nggak punya pagar. Iya, sekarang orang tuh punya pagar dan aku tuh baru kan rumahku itu kan dipagerin gitu ya. Ternyata dulu itu orang Madura nggak pakai pagar karena biasanya mereka tuh nongkrong depan rumah, terus ya jalan sapa-sapaan. Sekarang sampai rumahku dikasih pagar, bahkan pagarnya itu dikasih tutup. Pagar tembok, bukan? Enggak pagar, cuma dikasih apa tuh dari bahan apa gitu, jadi ditutup sehingga kalau aku duduk juga nggak akan kelihatan gitu loh dari luar. Jadi kayak udah semakin tertutup, makanya rumah semakin tertutup itu ke pemiliknya, ke penghuninya itu semakin juga tertutup gitu loh sehingga sosialnya juga akan berkurang. Sosialnya berkurang. Iya. Gak guyup lagi. Yang biasanya ada orang lewat, "Hoi, dek kamaah." gitu kan. Iya betul. Ini udah enggak, malah ada orang kita sembunyi, ada orang kita jadi insekuritas, ketidakpercayaan diri
orang Madura itu sebenarnya ya karena dianya sendiri yang tidak mau ya apa ya istilahnya. Jadi dia yang menutup gitu. Menutup, kan? iya. Jadi kalau misalnya ada orang nggak percaya diri, misalnya dia suruh naik panggung atau bicara depan orang, kan banyak tuh saya lihat anak-anak gitu ya nggak percaya diri ya. Biasanya kan masih sekolah, masih siswa gitu. Kenapa nggak percaya diri hanya untuk bertanya gitu? Karena memang di rumahnya udah dibentuknya begitu. Seandainya dia itu rumahnya terbuka, kan enak terus ada orang lewat, Pak, dia biasa menyapa dia, sehingga pas nyampe misalnya di acara formal dia biasa aja nyapa. Sekarang di rumah saya juga banyak yang dipagar sih Pak, sudah. Dipagar ya? Banyak yang dipagar sudah. Ya, terus ditutupin. Ya ditutup, pada yang pagarnya tinggi. Jadi ya kita nggak bisa lihat tuh. Dia ngapain di dalam pagarnya kita nggak bisa lihat. Artinya untuk tegur sapa memang berkurang. Betul. Jadi sekarang nih kita temanya bentuk rumah mempengaruhi karakter dan perilaku. Itu tema yang bagus itu. Karena kita nggak tahu ya, ini podcast pertama. Kita maunya kita mau kenalan dulu, kita mau ngasih tahu nih tujuan podcastnya buat apa, latar belakangnya apa. Tapi karena kita kenapa saya mau bareng sama Eros, karena Eros banyak sekali menyimpan pengetahuan, pengalaman yang kita nanti bisa share, terutama tentang Madura gitu loh. Nah makanya kita mau ngomong apa, ngalir aja. Ternyata akhirnya ketemu nih teorinya. Gak ngawur tuh ngomongnya Pak. Iya ngawur, tapi kita nemu nih bahwa ada teori karakter, bentuk rumah, konsep itu konsep rumah membentuk karakter dan juga perilaku si penghuninya. Oke, itu temanya berarti. Iya, temanya itu ya. Iya, itu temanya. Ini podcast pertama, jadi harap dimaklum ya. Kalau kita ngelantur kemana-mana harap dimaklum. Tapi untuk kedua nanti terkonsep lah. Terkonsep lagi nanti. Iya. Tanpa konsep. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep malah nanti udah selesai kita terus mau ngomong apa ya Ros ya kayak gitu-gitu. Tapi anyway kenapa kita berdua jadi ini bagian dari masyarakat Rocung ya gak sih? Masyarakat Rocung yang tujuannya adalah ingin memberikan perspektif baru atau perspektif lain ya. Kalau misalnya masyarakat Madura atau siapa yang menonton ini punya pemikiran A terhadap sesuatu, kita memberikan perspektif yang B gitu ya, agar kita tidak melihatnya seperti mata kuda gitu. Jadi kita lebih lentur aja. Dan ternyata saya banyak belajar dari Eros tentang Madura karena kan pengalamannya luar biasa. Karena saya di sini, Pak. Iya ya. Iya ya. Kamu habis sekolah SMA ya? Itu kemana, Ros? Kamu nggak keluar ya dari Madura? Dulu keluar. Jadi lulus SMA itu sempat di Bali 1 tahunan lah. 1 tahun. Di Bali 1 tahun, habis itu kuliah di Terintervensi nggak sih kamu? Terkontaminasi nggak sih sama Bali? Iya. Karena dulu kan masih muda tuh, masih apa yang sempet terkontaminasi gaya lo, atau kayak aku misalnya di Jakarta, ngomongnya lo gue. Cara ngomongnya dulu. Emang Bali gimana ngomongnya? Ditarik-tarik gitu. Gimana? Oh. Kamu mau kemana? Oke. Itu cara ngomong. Ya, terus dari gayanya gitu. Atau enggak, aku ke negatif sih. Jadi dulu pas di Bali, karena di Bali minuman itu sering, minum. Akhirnya kenal minuman di sana, Pak. Iya. Jadi mulai nakal-nakalnya di sana. Iya, nakal-nakalnya di sana. Akhirnya balik lagi ke sini biar dapat pencerahan. Lagi. Cuman aslinya saya keluar, Pak. Karena SMA itu saya malah sering di Surabaya karena kakek ada di Surabaya kan. Jadi tapi berlibur toh, enggak menetap. Hampir tiap minggu. Jadi kalau Sabtu sore aku berangkat tuh ke Surabaya sendirian. Jadi nanti Minggu sore balik ke sini gitu. Ya tapi kan tidak begitu terkontaminasi Surabayanya. Mainnya temen main. Jadi aku di rumah itu
sedikit teman main yang akrab gitu, Pak. Sampai sekarang makanya lebih sering ke Pamekasan bolak-balik. Artinya di rumah kayak kurang teman ngobrol. Ya karena ya itu masa remajaku lebih banyak dihabisin di luar kalau liburan gitu kan. Kalau hari-hari aktif sekolah ya kan sekolah, apalagi di pondok juga kan. Paling teman-teman pondok gitu. Oh jadi kamu mondok, terus kamu sebelum ke Bali kamu mondok, terus sekolah di SMKN Pakong gitu SMK, ya. Terus SMK kamu ke Pakong. Bali, terus kamu kuliah di Madura lagi. Kuliah Dan di nggak Madura. kemana-mana lagi setelah itu. Ke Malaysia. Berapa tahun kamu di Malaysia? Di Malaysia hampir 2 tahun, tapi nggak nyampe 2 tahun, tapi hampir 2 tahun. Lu kerja juga di sana? Kerja, jadi kuli bangunan, Mbak. Lu kan? Seorang kuli ini. Iya kenapa kamu di Bali kuli bangunan, di Malaysia kuli bangunan? Karena keluarganya keluarga kuli, jadi Oke. saudaranya ibu itu kerjanya bangunan. Di Malaysia. Di Bali. Di Bali, oke. Kakekku juga kerjanya kerja bangunan. Bapakku di rumah juga kerja bangunan. Jadi kalau jadi dulu pengen beli apa gitu kan, harus kerja. Aku dulu diajarin buat gini. Kalau kamu pengen sesuatu, ya kamu harus berusaha sendiri gitu. Masih kecil itu, Mbak. Kalau pengen minta sepeda engkol gitu. Enggak langsung dibeliin, harus nunggu akhir tahun tuh. Jadi kalau juara 1 dapet, aku beliin. Oke. Ngambil sendiri, modelnya terserah kamu, ambil pokoknya terserah kamu. Iya. Kalau juara 2 tetap beli sepeda, ambil barunya tapi terserah bapak, terserah ibu. Oke. Kalau juara 3 tetap beli tapi bekas. Kalau dapat juara ya udah nggak usah beli. Iya. Akhirnya berusaha tuh untuk belajar apa gitu. Makanya diajari untuk itu. Ngerokok saja, aku udah kerja, Mbak. Jadi waktu sebelum kerja aku nggak ngerokok. Pas SMA senakal-nakalnya aku nggak ngerokok. Oke. Karena lu nggak punya duit. Enggak, dibatasi. Duit ada, karena aku beasiswa. Jadi uang saku ada gitu. Iya. Cuman nggak buat beli rokok. Karena memang dibatasi sama ibu. Oke. Jadi sebelum kerja, sebelum bisa cari duit sendiri, nggak boleh ngerokok. Teman-temanku banyak itu yang ngerokok sudah. Dan kamu nggak terpengaruh? Aku nggak ngerokok. Keren. Baru kerja di Bali itu, aku beberapa bulan gitu. Aku mikir, loh, kan udah kerja, ngerokok enak kali ya nyoba. Nah ini sampai sekarang udah ganti. Jadi ngerokokku baru setelah punya aku duit. kerja. Iya, punya Gitu. duit sendiri. Ya. Iya, bagus sih. Nah ini terus dari dari Malaysia, terus kamu ke sini, terus udah nggak kemana-mana lagi ya? Nggak kemana-mana lagi, stay di sini. Ya, makanya Madura banget. Jadi prosesnya gini. Ada beberapa teman-teman yang aktif di kesenian. Mereka lebih cepat berkarirnya di luar Madura, Pak. Tetap mereka seniman Madura, cuman berkarirnya di luar, di Jakarta, misal di Jogja atau di mana lah gitu. Saya pengen dari dulu tuh saya pengen gini. Saya pengen besar memperkenalkan bahwa saya orang Madura, dari Madura, bukan dari luar gitu. Iya. Dari dalam gitu. Tapi kayaknya sulit banget. Tapi saya cukup sangat mengapresiasi ya orang-orang yang misalnya dia udah sukses di luar, tiba-tiba dia pulang kampung, membesarkan Maduranya, membesarkan Pamekasan, membesarkan ya pokoknya tempat tinggalnya gitu loh. Dan ketika misalnya dia sudah besar di Pamekasan, di Madura, dia justru tetap di Madura, nggak mau keluar gitu loh. Kayak misalnya kayak Pak Zawawi Imron. Ya enggak sih? Atau ya banyaklah tokoh-tokoh yang dia memilih untuk di Madura aja gitu loh. Padahal justru dia sudah punya nama di luar. Saya mengapresiasi itu. Justru orang-orang Madura yang sekarang besar di luar terus dia nggak pulang-pulang. Dia kataku sih kayak cemen gitu loh. Bukan orang Madura berarti ini. Enggak, bukan orang Madura lagi dong. Enggak, karena gini, dia tuh bukan cemen tuh apa ya, kayak dibilangin penakut juga nggak pas ya. Kayak gini loh, saya
Kayak misalnya saya udah di Jakarta. Waktu saya sebelum pulang kampung, aku tuh sudah ditawarin kerja di sekretariat menteri pemerintahan karena temanku yang satu kelas kerjanya di sana. Jadi kita butuh berapa orang nih gitu. Aku ikut gitu. Artinya karirku akan bagus dong di Jakarta. Di sana. Ya. Terus pas akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung dengan catatan gue mau kerja apa nih nanti, ya enggak? Karena kan aku mulai lagi dari nol. Tapi saya bukan memaksa sih, enggak deh, aku mau pulang. Kayaknya mungkin sudah kelamaan kali ya di Jakarta, jadi males di Jakarta gitu. Padahal karirku waktu itu sudah mau kerja di sekretariat negara gitu. Karena ada orang dalam kan yang memasukkan. Tapi pas aku memilih untuk pulang kampung, karena walaupun saya berpikir nanti aku kerja apa ya, nanti aku gimana ya, tapi aku tetap mau di Madura karena capek aja di ibu kota. Kayaknya udah ibu kota itu nggak cukup deh 24 jam. Harus 25, 26 jam. Makanya toko Madura di sana kan bukanya 25 jam, Mbak. Iya. Karena 24 jam kurang memang. Betul. Dan itu mungkin karena aku sudah pernah nyampe sana, sehingga ini bukan feel-ku, sehingga aku pulang. Jadi bukan dan sekarang ketemu sama kamu, ketemu dengan komunitas lain. Ayo kita sama-sama besarin Pamekasan, apa nih yang bisa kita lakukan kan kayak gitu. Termasuk kita kemarin bikin acara wayang. Wah, keren banget itu acara tuh. Iya, keren pengen banget. Lagi nanti itu. Aku pengen buat wayang nih nanti. Wayangku sendiri. Kamu bisa dalang ya? Kayaknya pengen jadi dalang gua. Nah, iya coba dong. Dari kemarin kan dalang kerusuhan terus nih. Pengen jadi dalang yang bener deh kayaknya. Nanti pengen jadi dalang dah. Abis ini kita pengen jadi dalang. Keren ya. Ros, ini podcast pertama dan karena kita punya batasan waktu hanya 30 menit saja. Ini sudah sampai loh 30 menit bahkan lebih. Masa? Iya. Nggak terasa, Mbak. Nggak terasa kalau ngobrol. Makanya kenapa aku milih kamu untuk jadi partnerku untuk podcast. Semoga kamu juga nggak kapok karena kita punya rencana 50 episode. Ya nggak sih? Harus betah nih ya sampai 50 ya? Harus betah 50 dan kita konsepnya tidak perlu kita harus rencanakan mau ngomong apa. Enggak, tapi ini mungkin. Gimana? Next. Ini mumpung aku ingat. Karena tadi sempat nyinggung yang merantau. Gimana kalau untuk berikutnya kita akan bahas tentang tradisi merantau orang Madura. Boleh. Itu keren tuh. Boleh. Tradisi merantau ya. Oke, boleh. Dan teman-teman, ini kita akan ada di channelnya saya, Novi Kamalia, ya silakan nanti di subscribe, di like dan di komen. Dan ini akan kita upload itu 2 kali dalam seminggu, setiap hari Senin dan hari Kamis. Harusnya sekarang. Jadi kita akan upload sekarang. Kita akan melihat responnya seperti apa. Dan Senin nanti kita akan ketemu lagi untuk melakukan podcast yang kedua. Oke, Res, thank you. Sama-sama, Mbak. Akhirnya ya dari siang kita otak-otak mesin sampai motor-motor Pamekasan jadi. Oke, see you. Terima kasih semuanya. Bye-bye.